fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi asrif, la'anallahu al-yahud khurimat alaihim as-suhum faba'uha wa akalu athmanaha wa inna Allah azza wa jalla idha harrama ala qawmin akla syai'in harrama thamanahu. Amma ba'du, jamaah yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang kita ucapkan setelah kita bangun dari tidur kita adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Allah telah memberikan kehidupan kepada kita setelah kematian yang sebentar. Karena sesungguhnya tidur itu adalah saudaranya kematian, Pak. An-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudara kematian. Jadi sebetulnya ketika kita tidur itu kita dimatikan sebentar oleh Allah. Ada yang ruhnya kembali, ada yang tidak kembali. Berarti yang di sini semuanya ruhnya sudah kembali, Pak. Yang santri ruhnya sudah penuh belum kembalinya? Apa baru setengah? Soalnya sudah penuh ya, sudah kembali total, ruhnya kembali setelah bangun tidur. Dan ruh kita itu sebenarnya lebih butuh untuk dijaga dibandingkan jasad ya. Kebutuhan ruh itu 80% dan kebutuhan jasad itu adalah 20%. Kebutuhan apa? Kebutuhan semuanya ya, kesehatan. Faktor seseorang itu sehat itu adalah ketika ruhnya sehat. Karena sesungguhnya jasad kita ini tidak ada kekuatannya kalau ruh kita tidak memiliki kekuatan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memuji Allah di setiap waktu, terutama di pagi hari. Kita diberikan banyak kenikmatan. Di antaranya adalah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara segar, untuk kembali beribadah kepada Allah, untuk kembali melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan perintah Allah dan kita melaksanakan ibadah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk mendapatkan keridhoannya. Karena sesungguhnya seseorang itu masuk ke dalam surga itu bukan karena amal ya Pak, tapi karena keridhaan Allah, karena rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Betapa banyak kisah orang-orang terdahulu, di antara mereka ada yang sudah berbuat dosa, tapi karena kasih sayangnya Allah, Allah masukkan ke dalam surga. Salah satu contohnya adalah seseorang yang meninggal karena dia takut dengan dosa, dia takut karena azab. Akhirnya dia berpesan kepada seseorang, kalau saya meninggal nanti,
tolong bakar saya dan buang abunya ke laut. Karena saking takutnya dengan siksaan Allah, dia mengira bahwa Allah itu tidak akan bisa mengazab dia karena jasadnya sudah rusak dan sudah hilang. Ditanya oleh Allah, kenapa engkau melakukan itu? Jawab orang tersebut, karena kebodohannya, karena saya takut dengan siksamu ya Allah. Allah tertawa mendengar alasan orang tersebut. Kemudian Allah memaafkan dia dan memasukkan dia ke dalam surga. Luasnya rahmat Allah, kasih sayangnya Allah kepada hamba, rasa takutnya seorang hamba kepada Allah saja itu sudah memasukkan dia ke surga itu. Rasa takutnya dengan siksaan Allah sudah memasukkan dia ke surga. Memang sekarang banyak orang yang tidak takut dengan siksaan Allah, itu masalahnya. Tidak takut dengan siksaan Allah nanti, sehingga banyak di antara kita mungkin yang berbuat dolim. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, unsur akhaka doliman wa madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat dolim dan yang terdolimi. Nah, para sahabat kan mendengar seperti ini, ya Rasulullah, ansuruhu in kana madluman. Ya Rasulullah, kami pasti akan menolong saudara kami yang terdolimi, pasti. Ansuruhu in kana madluman. Fa kaifa ansuruhu idza kana dhaliman. Lalu bagaimana kami mau menolong orang yang berbuat dolim? Gimana Pak cara menolong orang yang berbuat dolim itu? Kalau orang yang terdolimi kan ditolong jelas Pak. Ini yang ditolong adalah orang yang berbuat dolim. Bagaimana caranya menolong orang yang dolim? Dicegah. Tamna'uhu, cegahlah dia untuk berbuat dolim, atau halangilah dia berbuat dolim. Ingatkanlah dia kalau dia berbuat dolim, diingatkan. Kalau belum terjadi, dihalangi. Menghalangi orang yang berbuat dolim. Artinya Islam itu tidak hanya memperhatikan orang yang terdolimi, tapi orang yang berbuat dolim itu harus diingatkan. Itu menolong mereka. Unsur akhaka doliman wa madluman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian fikih muamalah. Pembahasan kita masih terkait dengan transaksi muamalah yang mengandung unsur dolim, Pak. Nah, kembali lagi ke pembahasan dolim. Muamalah menjadi rusak ketika satu, ada unsur dolim, kedua ada unsur gharar, ketidakjelasan, dan yang ketiga ada unsur riba. Dan ini disebutkan oleh para ulama, mayoritas ulama termasuk Syekh Shalih Al-Utsaimin. Dari tiga sebab ini akan banyak turunannya, Pak. Jadi akan banyak turunannya dari akad-akad dari tiga ini. Dari hadis Rasulullah tentang larangan dalam jual beli itu kan banyak, Pak. Ada sekitar 16-an, ada sampai 20-an hadis. Tapi kalau di analisa atau ditelisik lebih dalam, sebab keharamannya itu antara tiga ini. Kalau enggak dolim, gharar, tidak jelas, tiga adalah karena riba. Maka yang kita bahas pertama adalah transaksi muamalah yang mengandung kedoliman. Kalau di pertemuan yang sebelumnya kita bahas adalah jual beli ada unsur paksaan, itu adalah sebuah kedoliman, maka pembahasan yang berikutnya adalah transaksi muamalah yang membahas tentang najis, bai'un najas, jual beli barang yang najis.
Jual beli barang yang najis ini termasuk bentuk kedzaliman, Pak. Kenapa jual beli benda najis itu bentuk kedzaliman? Karena benda najis itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Benda najis itu tidak dianggap di dalam syariat, sehingga benda najis itu tidak layak diperjualbelikan, tidak boleh mengambil keuntungan dari benda najis. Nah, pertanyaannya adalah apa saja benda najis itu? Apa saja, Pak? Kotoran manusia. Apa lagi, Pak? Haram yang diharamkan karena kenajisannya. Karena ada hewan yang haram itu bukan karena kenajisannya, tapi karena buas. Kalau hewan yang dilarang oleh Allah karena buas kan bukan karena najis. Apalagi, Pak? Bangkai, darah, nanah, dan lain-lain, Pak. Benda najis yang lain-lain itu diharamkan untuk diperjualbelikan. Rasulullah SAW pertama kali diturunkan wahyu. Pertama kali diturunkan wahyu kepada Rasulullah itu adalah Quran yang sempurna. Yang sempurna adalah Quran surat Al-Mudassir. Kalau ayat yang pertama kali diturunkan Allah itu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu 5 ayat yang pertama, tapi nggak sempurna, Pak. Maka kalau ada pertanyaan, apa surat yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad? Kalau yang pertama diturunkan, kalau itu surat, maka yang paling lengkap adalah surat Al-Mudassir karena dia turunnya lengkap. Tapi kalau pertanyaannya ayat yang pertama kali diturunkan, ya surat Al-Alaq 1 sampai 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, "Ya ayyuhal mudaththir." Wahai orang yang berselimut. Kum fa'andir. Berdirilah dan berilah peringatan. Bangunlah dan berilah peringatan kepada manusia. Wa rabbaka fakabbir. Dan kepada Tuhanmu agungkanlah. Fakabbir. Wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu bersihkanlah. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad ini, salah satunya dari ayat ini adalah wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, atau bersihkanlah pakaianmu. Itu termasuk syariat yang utama adalah membersihkan pakaian. Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan masalah thaharah, masalah bersuci. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa seseorang itu tidak akan diterima salatnya sampai dia bersuci. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Tidak akan diterima salat kalian, mau sebaik apapun sholatnya, mau selama apapun sholatnya, ya, jika dia berhadas, tidak akan diterima sholatnya itu. Jika dia berhadas, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yang tahu untuk sampai dia berwudu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, najis itu hukum asalnya adalah harus dimusnahkan ketika tidak mendatangkan manfaat. Benda najis itu harusnya adalah dimusnahkan ketika tidak mendatangkan manfaat. Apalagi benda najis tersebut bisa mendatangkan mudarat, maka harus lebih
musnahkan. Karena benda najis itu bisa menimbulkan bahaya. Maka termasuk transaksi muamalah yang dilarang adalah benda najis. Dalam hadis ini peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala melaknat kepada orang Yahudi. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada mereka memakan gaji hewan ternak. Ya. Tapi ternyata mereka malah menjualnya. Gaji hewan ternak. Gaji itu bahasa lainnya apa? Lemak ya. Kalau pas dimasak itu dia warnanya putih itu ya. Nah, dahulu Allah Subhanahu wa taala melarang, mengharamkan kepada orang Yahudi itu daging hewan ternak. Dan saking orang Yahudi itu kan sifat mereka itu ngeyel, Pak. Salah satu sifat mereka itu menantang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu ketika melarang sesuatu mereka itu ngakali ya. Hiyal, ngakali. Diharamkan ini ngakali lagi, diharamkan ini ngakali lagi. Itu kebiasaan, salah satu kebiasaan buruknya mereka itu. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada mereka kambing dan unta. Karena apa? Karena mereka itu banyak alasan, banyak ngelesnya. Bahkan malaikat saja mereka tantang. Malaikat mereka tantang, saking beraninya mereka itu ya. Dimusuhi oleh mereka malaikat. Hadis ini disebutkan la'anallahu al-yahud wa hurimat alaihim suhum. Allah melaknat orang Yahudi Bani Israel. Hurimat alaihim suhum. Allah telah mengharamkan mereka memakan gaji hewan ternak. Ketika diharamkan kepada mereka, ternyata malah mereka itu faba'uha. Mereka menjual gaji tersebut. Wa akalu athmanaha, dan mereka memakan uang hasil penjualannya. Wa inna Allah azza wa jalla idza harrama ala qaumin aqla syai'in harrama thamanahu. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ketika mengharamkan memakan sesuatu, berarti Allah juga mengharamkan uang hasil penjualannya. Kalau Allah mengharamkan benda itu untuk dimakan, maka Allah Subhanahu wa taala itu juga mengharamkan hasil penjualannya. Saya ulangi lagi, ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu itu untuk dimakan, maka Allah juga mengharamkan hasil penjualannya. Allah mengharamkan gaji hewan ternak untuk dimakan, maka Allah juga mengharamkan hasil penjualannya. Allah mengharamkan babi untuk dimakan, maka Allah juga mengharamkan hasil penjualannya. Dan benda-benda yang lainnya yang itu haram dimakan, maka hasil penjualannya juga tidak diperbolehkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hukum menjual najis? Jelas tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, salah satunya adalah babi, khamar, bangkai, dan patung. Kalau disebutkan dalam ayat, kalau dalam hadis disebutkan innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang jual beli khamar. Jual beli khamar. Khamar itu haram dikonsumsi.
maka haram juga diperjualbelikan. Khamr, minuman keras Pak ya. Khamrun itu kenapa disebut khamrun? Karena khamrun itu menutup akal. Khomaro, ada khamrun, ada khimarun. Kalau himar itu penutup kepala perempuan namanya himar. Kalau sesuatu yang menutup akal namanya khamr. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr, wal maitati, kemudian bangkai, wal hinzir, dan hinzir, wal asnam. Kemudian ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita suhumul maitah?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang gaji bangkai? Jadi kalau hewan yang sudah mati itu kan bangkai Pak ya, mati tanpa disembelih itu kan disebut dengan bangkai. Mati sendiri, mati ketabrak, mati karena jatuh, mati karena kena tanduk hewan yang lain, itu kan jadi bangkai, nggak sempat disembelih, kemudian dia mati jadi bangkai. Kan ada gajinya biasanya Pak, ada gaji hewan tersebut ya. Sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana tentang gaji? Bagaimana gajinya? Kan bukan daging itu kan gaji, bukan dagingnya. Kalau kita ambil fa'innaha yutlabiha sufun, kalau kita ambil gajinya, karena sesungguhnya gaji hewan itu bisa untuk menambal kapal, waterproof mungkin Pak ya. Nah, sekarang kan ada untuk nempel spanduk biar nggak bocor itu, atau dinding biar nggak bocor, itu kan pakai waterproof. Nah ini dulu waterproofnya itu pakai gaji hewan itu, biar nggak bocor. Nah, para sahabat itu mengatakan seperti itu, bertanya seperti itu, karena memang gaji hewan itu bisa bermanfaat untuk nembel kapal, as-sufun, wa yudhanu bihal julud, ya, dan sebagai minyak lampu juga, wa yastasbihu bihan nas. Faqala la, enggak, kata Rasulullah, tidak, huwa haram, tetap haram. Gaji hewan, gaji bangkai itu haram. La, tetap enggak boleh, haram. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatalallahu al-yahud, Allah melaknat, Allah memerangi orang Yahudi. Innallaha lamma harrama suhumaha, ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan gaji hewan kepada mereka, kemudian mereka gunakan, mereka manfaatkan, kemudian mereka perjualbelikan, kemudian mereka mengambil keuntungan dari itu. Kalau yang dahulu Pak ya, dahulu itu Allah mengharamkan pada orang Yahudi itu adalah gaji hewan semuanya, mau bangkai mau enggak, tetap enggak boleh. Tapi kalau yang bagi kita yang tidak diperbolehkan itu gaji bangkai. Gaji bangkai. Kalau gaji hewan itu bukan bangkai, ayam itu kan ada gajinya Pak. Nah, kita sembelih kan ada gajinya, kita masak, boleh nggak dimakan Pak? Boleh. Yang nggak boleh itu adalah kalau itu menjadi bangkai. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk bagaimana mengelola sesuatu najis yang itu kalau tidak dikelola membahayakan. Contohnya adalah kotoran manusia itu. Kalau kita di sini aman Pak, insya Allah aman karena tempatnya luas. Tapi di kota-kota besar, itu Pak, di kota-kota besar itu satu kota mungkin penduduknya bisa 10 jiwa, sedangkan kotoran yang keluar itu ada seperempat kilo mungkin Pak ya. Kalau itu dikumpulkan maka bisa 2.500-an ton sehari. Nah itu mau diapakan Pak? Itu kalau kita di sini aman. Tapi kalau di kota besar yang penduduknya padat, ya nggak ada saluran yang memadai,
itu seperti apa. Maka yang terjadi, ya kalau saya pernah di Jakarta itu, airnya itu berbeda. Mungkin pernah di Bekasi juga ya. Airnya beda nggak yang di sini? Air di sana dengan di sini beda. Di sana agak gimana Pak? Agak payau ya Pak ya, agak payau karena ya luar biasa karena saking padatnya penduduk. Bagaimana kotoran-kotoran itu dikelola? Boleh nggak kotoran itu diperjualbelikan? Kotoran manusia, tinja, tidak diperbolehkan karena tetap tidak diperbolehkan. Bagaimana kalau mengelolanya? Harusnya tidak boleh dijual, malah justru mereka yang ngasih uang untuk jasa kebersihannya. Ya kan biasanya harus disedot Pak ya, dan itu kita bayar. Nggak ada ya Pak ya, kalau malah dikasih uang kayaknya nggak ada ya. Pasti kita membayar. Nah ini kotoran. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau kotoran itu dimanfaatkan untuk menjadi pupuk? Boleh tidak Pak? Kalau kotoran itu atau tinja dimanfaatkan untuk jadi pupuk, boleh Pak ya? Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, tapi mayoritas membolehkan. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bentuk-bentuk najis yang haram diperjualbelikan. Yang pertama adalah tinja. Ini mohon maaf, ini pembahasan di masjid membahas seperti ini karena ini bagian dari ilmu Pak ya. Ini bagian dari ilmu, maka perlu kita bahas bersama-sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika beliau melewati dua kuburan, ya Pak, melewati dua kuburan. Waktu itu Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika Rasulullah marra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di qabraini, Rasulullah melewati dua kuburan yang baru. Bekasnya masih ada, tanahnya masih baru di situ. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan innahuma la yu'adzabani. Sesungguhnya orang yang di dalam kubur ini sedang mendapatkan azab. Rasulullah tahu orang yang di dalam kubur ini sedang mendapatkan azab. Sehingga Rasulullah SAW ketika itu memecah pelepah kurma. Beliau ambil pelepah kurma yang masih basah. Fa'akhadha jaridatan radbatan fasaqqaha nisfaini. Kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma yang masih basah, kemudian beliau membelahnya menjadi dua. Fawada'a fi kulli qabrin wahidatan. Beliau meletakkan pelepah kurma itu masing-masing kuburan itu satu-satu, setengah-setengah. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, la'allallah, semoga Allah Subhanahu wa taala yukhaffif, meringankan azab kepada kedua orang ini malam yaibasa, selama pelepah kurma ini belum mengering. Itu doa Rasulullah SAW kepada orang yang di dalam kuburnya mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi dalil sebagian masyarakat mungkin ya, menabur bunga tujuannya agar meringankan azab siksaan, sehingga terjadi perbedaan pendapat. Loh, apakah itu
contoh dari Nabi, sunnah dari Nabi, atau kekhususan Nabi? Karena Nabi tahu orang yang di dalam kubur itu terkena azab. Nah, kalau meletakkan bunga, ada dua pendapat. Yang pertama, kalau dia meletakkan bunga dengan tujuan seperti itu, berarti dia tahu bahwa orang dalam kubur itu disiksa. Bagaimana dia tahunya kalau di dalam kubur itu terkena siksa? Kan nggak tahu Pak ya. Nggak ada yang tahu apakah yang di dalam kubur itu disiksa atau tidak. Allah Rasul meletakkan di situ karena memang Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad. Maka yang dibolehkan seperti itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada yang menabur bunga itu, wallahualam bishawab, hujahnya dengan menggunakan apa? Wallahualam bishawab. Mungkin karena mengikuti Rasulullah. Cuman akan ada pertanyaan, apa tahu di dalam kubur itu dia sedang disiksa? Kenapa orang yang di dalam kubur itu disiksa? Mereka yang di dalam kubur itu disiksa itu bukan karena dosa besar. Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Orang yang di dalam kubur itu disiksa oleh Allah bukan karena dosa besar yang mereka kerjakan. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, bukan karena dosa besar. Apa dosa yang mereka kerjakan? Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Yang pertama itu Pak, orang yang mendapatkan azab di dalam kubur tadi, yang Rasulullah SAW sebutkan adalah la yastatiru minal baul, yang dia tidak bersuci dari kencingnya, orang tidak bersuci dari kencingnya ini akan menimbulkan penyakit, akan menimbulkan bahaya, dan itu termasuk najis. Yang perhatiannya Rasulullah, perhatiannya Islam ini terhadap najis harus dihilangkan, harus betul-betul hilang. Bahkan perintah Rasulullah itu ketika buang air kecil itu harus berdaham dulu Pak. Nah, itu. Biasanya kalau setelah berdaham nanti akan keluar kotoran lagi. Agar betul-betul suci. La yastanzihu minal baul. Yang satu dia tidak bersuci karena bersuci ketika dia kencing, apalagi kalau yang lebih dari itu. Yang lebih dari itu saja dia mendapatkan siksa sementara di kubur. Wa ammal akhar fakana yamsi bin namimah. Adapun yang satunya dia mendapatkan siksa itu karena dia mengadu domba. An-namimah, mengadu domba saudaranya, menyebarkan fitnah kepada saudaranya. Apalagi kalau itu sampai mengadu domba sesama kaum muslimin. Orang-orang Islam saling bermusuhan, orang-orang Islam saling berprasangka buruk, kemudian mereka saling bertengkar, mereka saling berdebat. Politik adu domba itu sangat membahayakan, dan itu dari dulu yang menyebabkan kekalahan kita umat Islam itu adalah karena adu domba. Apa dulu istilahnya ya? Kalau itu Davide dan Impera ya, itu politik adu domba atau politik bambu. Yang satu diangkat, yang satu diinjak. Politik bambu itu yang satunya ditekan, yang satunya diangkat. Akhirnya lama-lama mereka akan berkelahi. Maka dari dulu kelemahan umat Islam itu adalah ketika mereka diadu domba. Sejak para sahabat dahulu, perangnya Aisyah radhiyallahu anha dengan Ali radhiyallahu anhu, Muawiyah dengan Ali, Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah, itu rata-rata karena faktor utamanya adalah karena adu domba. Selain juga karena ada kepentingan juga, tapi faktor yang termasuk besar di situ adalah karena mengadu domba. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali tadi najis itu harus dibersihkan, dan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya ketika seseorang tidak membersihkan
najis dari dirinya, maka dia diancam dengan apa tadi Pak? Siksa kubur. Orang yang selamat dari siksa kubur, maka setelahnya dia akan selamat. Kuburan itu kata Rasul adalah manzilatul ula, jadi kedudukan yang pertama. Barang siapa yang selamat dari kubur, maka setelahnya dia akan selamat. Tapi kalau di kuburnya sudah nggak selamat, maka setelahnya dia akan sulit. Maka kuncinya adalah di kubur itu, kalau selamat ya setelahnya jalannya mudah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah mengetahui tadi bahwa tinja itu adalah najis, maka uang hasil penjualan tinja juga hukumnya haram karena uang tersebut didapatkan tanpa imbalan. Artinya najis itu tidak boleh dihargai, tidak boleh ada harganya. Hal ini hukumnya jelas. Nah, bagaimana hukum menjual barang yang pada dasarnya tidak najis akan tetapi tercemar najis? Nah, ya. Contohnya adalah tanaman, Pak. Misal ada tanaman yang tumbuh di belakang rumah, dia tercemar oleh air limbah sapi tank misalnya ya. Apalagi untuk menyiraminya juga benda najis. Karena termasuk tinja itu adalah pupuk yang bagus Pak ya. Kandungannya bagus ya, ada kandungan nitrogen, fosfor, kaliumnya itu tinggi. Jadi untuk pupuk organik bagus. Nah, ya. Bagaimana mensikapinya? Kalau kita seorang muslim itu kan faktor keuntungan dunia itu tidak terlalu penting Pak ya. Karena itu memang bagus Pak, pupuk dari tinja itu bagus. Tapi kan kita tidak memikirkan hasil dari itu. Yang kita pikirkan adalah apakah halal atau haram. Ada tanaman-tanaman yang disiram dengan benda najis. Bagaimana kita mensikapinya? Kalau itu misal di belakang rumah, misal panen atau contohnya pisang atau pepaya, itu kan resapannya dari kotoran belakang rumah, dari sapi tank. Bagaimana hukumnya? Biasanya kan tumbuh-tumbuhan yang itu tumbuh di sekitar sapi tank subur Pak. Subur nggak Pak? Subur. Bagaimana hasil menjualnya? Gimana Pak? Ini belum ikan, karena ada juga ikan itu kalau dulu Pak ya, nggak tahu kalau sekarang ya. Sekarang mungkin masih. Dulu ikan itu ditaruh di belakang rumah ya, karena dulu itu belum seperti sekarang sapi tanknya ya asal nyemplung aja, kemudian ada kolam Pak ya. Ya, itu di situ ada ikannya dan ikannya itu cepat besar. Ikan apa biasanya Pak? Lele. Besar-besar enggak? Di mana Pak? Di Sendang banyak. Jadi berfungsi dua ya, untuk kolam bisa untuk sapi tank juga. Ikannya juga besar-besar. Gimana? Mengurangi bau juga. Dia jadi daging ikan. Habis itu dimakan. Boleh nggak Pak? Boleh. Proses karena proses. Nah baik, bagaimana dengan seperti itu? Tanaman yang dia tumbuh di sekitar sapi tank, dia subur, kemudian juga hewan yang itu disebut dengan jalalah. Jalalah itu adalah hewan yang dia hidup kemudian diberi makan dengan kotoran. Itu namanya jalalah. Pendapat para ulama ada dua. Yang pertama adalah para ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa hal itu tidak diperbolehkan.
maknanya adalah haram. Dan tanaman yang tumbuh di sekitar sapitan itu hukumnya termasuk tercemar najis, yang harus dibersihkan dengan cara diberi pupuk dan air bersih selama beberapa hari sebelum dipanen dan dijual. Ini pendapat pertama, Pak. Pendapat pertama menurut Hambali. Kalau di situ aman, Pak, ya, pepayanya jauh ya. Nah, kalau menurut Hambali itu nggak boleh, harus sebelum dipanen harus disiram dengan air yang bersih dan pupuk yang halal yang diperbolehkan, bukan halal dimakan, Pak, ya. Memang pupuk yang itu tidak mengandung najis. Dalilnya adalah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, kunna nukri arda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nastaritu alaihim alla yatmaluha bi'adiratin nas. Kami menyewakan tanah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu punya tanah yang dulu tanah-tanah itu ditanami pohon kurma. Rasulullah menyewakan tanah melalui para sahabatnya yang menyewakan tanah. Jadi apa hukum menyewakan tanah? Hukumnya boleh, karena ada hadis yang melarang menyewa tanah, Pak. Memang ada hadis. Dahulu Rasulullah pertama kali melarang menyewa tanah. Tanah itu tidak boleh disewakan. Kalau punya tanah harus dikelola sendiri, tidak boleh disewakan. Dahulu hadisnya. Kemudian muncul hadis ini, Ibnu Abbas ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kami menyewakan tanah milik Rasulullah SAW dan kami mensyaratkan kepada orang-orang yang menyewa tersebut agar tidak diberi pupuk kotoran manusia. Hadis riwayat Baihaqi. Bagaimana status hadis ini? Hadis ini statusnya adalah dhaif, ya, lemah, didhaifkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam buku beliau adalah At-Talkhis Al-Khabir. Kemudian karena hadis ini tidak kuat, maka ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua adalah pendapat ulama madhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Kalau tadi pendapat pertama tadi satu madhab, yaitu madhab Imam Ahmad bin Hambal. Tapi kalau pendapat madhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i itu berbeda. Hukumnya apa? Boleh memberikan pupuk berupa najis. Yang di sini adalah kotoran manusia. Menyirami tanaman menggunakan benda najis diperbolehkan, dan hukumnya juga halal, hasil penjualannya juga halal. Dalilnya adalah dalil umum, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang telah menciptakan segala apa yang di bumi ini untuk kalian. Jadi semua yang ada di bumi ini hukum asalnya adalah halal, Pak. Maka ada kaidah al-aslu fil at'imati al-ibahah. Hukum asal dari makanan semuanya itu adalah mubah. Hukum asal, Pak, ya. Selama tidak ada dalilnya. Selama buah-buahan itu tidak memberikan mudorot. Jadi kalau ketemu buah-buahan hukum asalnya adalah mubah, boleh. Yang nggak boleh buah milik tetangga, itu nggak boleh. Tapi hukum asal kalau makannya adalah boleh. Hukum asal segala sesuatu itu boleh. Hukum asal dari muamalah boleh, dan hukum dari makanan boleh. Jadi ada 3 kaidah. Al-aslu fil atimati al-ibahah. Makanan hukum asalnya boleh. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal dari sesuatu itu hukumnya halal. Dan al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum asal dari muamalah itu mubah. Artinya perkara yang dibolehkan oleh Allah itu lebih banyak daripada yang diharamkan.
Cuman terkadang ada saja orang yang mencari-cari alasan, Pak, ya. Ya, biasalah alasan klasik. Yang haram saja susah, apalagi mencari yang halal. Padahal yang diharamkan Allah itu sedikit dan yang dihalalkan itu banyak. Muamalah itu juga yang dihalalkan banyak dibanding yang diharamkan. Lah gini aja nggak boleh, jual ini nggak boleh, jual itu nggak boleh, cara seperti ini nggak boleh. Terus mau gimana caranya? Nah, ini terlalu banyak alasan dan suuzon ya, dengan suuzon dengan Allah dan Rasulnya tentunya. Ketika menganggap sesuatu itu tidak boleh, mungkin karena merasa dipersulit, padahal tidak ada sesuatu yang menyulitkan. Ayat tadi, Pak, ayat di atas tadi itu menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah di atas bumi ini hukumnya adalah halal. Dan juga riwayat bahwa sahabat Nabi SAW bernama Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah memberi pupuk tanamannya dengan kotoran hewan dan kotoran manusia. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi. Maka pendapat yang terkuat adalah pendapat yang kedua, memberikan pupuk tinja disiram dengan air yang tercemar oleh najis manusia itu juga hukumnya halal. Jadi tanamannya tidak masalah. Karena apa tadi? Bapak tadi menyebutkan karena sudah ada proses, ya, sudah ada proses alami, bukan campur tangan manusia, tapi campur tangan alam. Tentunya alam itu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu meskipun pupuknya dari benda najis, dia proses melalui apa itu, Pak, namanya ya? Kalau tanaman itu, kalau diambil sama akar, absorpsi, Pak. Kalau pakai matahari itu kan namanya fotosintesis. Nah, ini dari dalam tanah tentunya melalui proses. Maka yang seperti ini diperbolehkan. Tidak langsung, Pak, ya, tapi melalui proses. Ini untuk tanaman, Pak. Nanti beda lagi dengan hewan. Ini untuk tanaman. Untuk tanaman itu sudah melalui proses alam secara natural, maka yang seperti itu diperbolehkan. Ini yang pertama, Pak, jual beli kotoran atau tinja ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau itu tanaman yang dipupuk dengan tinja tidak masalah, karena sudah ada perubahan. Ada kaidah, meskipun kaidah ini para ulama berbeda pendapat, Pak, ya. Hukum asal sesuatu itu ketika berubah bentuknya, berubah warnanya, berubah baunya, maka berubah juga hukumnya. Seperti juga khomer, dalam hadis disebutkan ketika khomer itu berubah menjadi cuka, maka menjadi halal karena sudah berubah, ya, zatnya sudah berubah, ya. Dan dahulu juga para ulama sering membahas tentang bagaimana hukum babi, yang babi itu masuk ke dalam semacam kolam gitu, ya, semacam kolam. Kemudian babi itu berubah menjadi garam. Babi itu berubah menjadi garam. Bisa nggak, Pak? Bisa. Bagaimana hukumnya ketika babi itu sudah berubah menjadi garam? Boleh nggak garam itu dikonsumsi? Ya. Karena sudah ada perubahan, dan prosesnya itu bukan manusia yang membuat, tapi proses secara alami, sehingga para ulama dahulu sudah membahas yang seperti itu diperbolehkan, asalkan tadi perubahan secara alami, dan alami itu tentunya Allah yang melakukan, bukan perubahan manusia yang membuat. Karena manusia itu juga bisa merubah zat, Pak, ya, terutama yang biasa mungkin tenaga medis atau punya keahlian farmasi atau apa, itu bisa merubah benda yang itu najis dirubah menjadi sesuatu yang lain.
Ini yang pertama. Ada mungkin yang ditanyakan, Pak? Kalau mentega, Pak, ya, mentega itu kan sudah berubah zatnya. Dan itu diperbolehkan ketika sudah berubah zatnya. Nah, itu perubahannya itu apakah dibuat oleh manusia atau alami, Pak? Manusia ya. Tapi mentega itu dari gaji hewan apa, Pak? Oh, kurang tahu ya. Kalau itu dari hewan yang halal dimakan nggak masalah, asalkan bukan bangkai, bukan hewan yang haram. Perubahan tadi, Pak, ya. Perubahan itu di dalam fikih disebut dengan istihalah. Istihalah, bukan istihlal. Kalau istihlal itu proses menghalalkan sesuatu yang haram, itu namanya istihlal. Nah, istihlal itu jelas tidak boleh kalau menghalalkan sesuatu yang hukumnya haram. Kalau istihalah itu adalah proses perubahan zat dari sesuatu yang haram menjadi sesuatu yang halal dikarenakan proses alamiah. Itu namanya disebut dengan istihalah. Kalau nanti mungkin mau mencari lebih dalam di internet, namanya istihalatun. Itu adalah proses perubahan benda yang awalnya haram menjadi halal. Kemudian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah ikan. Kalau tadi tanaman yang tercemar oleh najis, Pak, ya, itu diperbolehkan berdasarkan hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh, dan itu melalui proses, ya, secara alami. Bagaimana hukumnya dengan ikan yang diberi pakan tinja atau hidup di air yang tercemar najis? Konon katanya itu lebih cepat besar. Betul, Pak, ya? Lebih cepat besar. Bau nggak ya, Pak? Oh, segar. Di daerah Tasik itu juga banyak. Saya pernah berkunjung ke Tasik, itu kolamnya itu berfungsi ganda, itu bisa untuk pembuangan kotoran dan bisa untuk kolam ikan juga. Ikannya yang gede-gede juga itu. Nah, di daerah pedesaan banyak yang seperti itu. Bagaimana hukum asalnya, Pak? Ya, apakah daging hewan tersebut tidak normal atau bau apa tidak? Nah, yang ini disebut dengan jalalah. Hewan yang tercemar dengan najis itu disebut dengan jalalah. Apakah boleh dimakan dan apakah boleh diperjualbelikan? Ya, kalau mungkin yang punya lelenya mungkin agak ragu mau makan, ya, karena dia tahu. Tapi kan kalau dijual nggak tahu, Pak. Jual kan lumayan itu, gede-gede. Yang beli juga nggak akan tahu, nggak bisa merasakan juga. Kalau yang tahu kan dia mungkin membayangkan juga. Tapi kalau yang nggak tahu, yang penting dia beli. Boleh tidak jual beli hewan tersebut? Nah, pendapat yang pertama, Pak, pendapat Hambali, sebagaimana tadi tanaman itu, maka pendapat Hambali juga tidak membolehkan, ya, karena ini sudah tercemar najis. Nah, maka kalau tidak boleh dikonsumsi, maka juga tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh mengambil keuntungan dari hewan tersebut. Dalil pendapat ini hadis Nabi SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklil jalalah wa albaniha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang makan hewan jalalah
dan meminum air susunya. Ini bukan lele pasti Pak ya, bukan ikan dan bukan ayam. Kuda liar. Susu kuda liar. Ini pasti hewan itu ya, kalau enggak kuda ya sapi atau kambing. Ternyata hewan-hewan itu juga ada hewan jalalah. Ketika mereka diberi pakan yang itu najis, maka statusnya adalah disebut dengan hewan jalalah. Enggak cuman ikan, tapi ayam, kambing, sapi, onta kalau diberi kotoran najis, kotoran yang najis, maka dia kategorinya adalah hewan jalalah. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah melarang makan hewan jalalah dan air susunya. Hadis riwayat oleh Abu Daud dan Nasai. Kalau sebab larangannya menurut Hambali pasti dikarenakan daging dan air susu tersebut sudah tercemar najis. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ini sepertinya juga milih pendapat yang kedua Pak. Tadi pendapat kedua juga. Pendapat yang kedua, ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat hewan jalalah itu hukumnya adalah halal. Nah, alhamdulillah. Kembali kepada hukum asal, kaidah asal dalam makanan Pak ya. Al-aslu fil at'imati halal. Hukum asal dari makanan itu adalah halal. Hukum asal Pak ya. Kalaupun ada yang diharamkan itu adalah pengecualian semua, dan itu tidak banyak. Adapun hadis yang melarang memakan daging dan meminum air susu jalalah itu bukan disebabkan daging dan air susu hewan tersebut tercemar najis, tetapi karena sebab lain, karena sebab yang lain. Karena kaidah perubahan wujud, yaitu suatu wujud barang yang merupakan perubahan dari wujud lainnya, maka yang dilihat adalah wujud baru. Namanya istihalah tadi, melalui proses tadi, Pak ya. Karena itu kan bukan lagi bentuknya najis, bukan, tapi dia sudah berubah wujud. Wujudnya berubah, bentuknya berubah, warnanya juga berubah, baunya juga sudah berubah, berbeda, diproses juga. Maka yang seperti ini diperbolehkan. Maka larangan Nabi SAW yang di atas tadi, larangan Rasulullah yang di atas, naha Rasulullah an aklil jalalah wa albaniha. Larangan di situ bukan larangan yang menunjukkan keharaman, bukan. Tapi larangan di atas itu larangan yang sifatnya hanya makruh saja, hanya makruh. Larangan di atas, karena larangan Rasulullah itu ada dua, larangan yang itu makruh, ada larangan yang itu haram. Seperti larangan Rasulullah SAW kepada kita untuk minum berdiri, itu makruh. Larangan minum pakai tangan kiri, hukumnya makruh. Dan daging serta air susu hewan jalalah boleh dimakan dan diminum, dan boleh juga diperjualbelikan. Tapi di sini disarankan, afdalnya, lebih baiknya, lebih utamanya hewan tersebut dikarantina terlebih dahulu sebelum dikonsumsi atau sebelum dijual. Nah, berapa karantinanya? COVID. Berapa lama karantina? Ini bukan karantina COVID Pak ya. Karantinanya berapa lama? Kalau itu hewannya kecil semacam ikan, ini karantinanya 3 hari, kurang lebih 3 hari. Sebagaimana perbuatan atau tindakan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar ini sahabat yang selalu mengikuti Rasulullah ya.
Kalau pendapat Ibnu Umar, hewan tersebut, hewan jalalah itu dikarantina selama 3 hari. Ya. Dan ini diriwayatkan oleh Abdul Razak, dan menurut Syekh Albani hadis asar dari Ibnu Umar ini statusnya adalah sahih. Ya. Itu ikan, ayam kurang lebih 3 hari. Sedangkan kalau hewan itu besar, maka karantinanya juga lebih lama. Contohnya adalah unta. Nah, ini pernah Rasulullah SAW itu melarang memakan unta jalalah. Ternyata ada unta jalalah juga, bukan ikan saja Pak, bukan ikan jalalah, tapi unta juga ada unta jalalah karena dia memakan najis. Maka Rasulullah SAW memerintahkan sahabat tersebut untuk mengkarantina 40 hari. 40 hari, lama ya Pak ya, sebulan lebih gitu. Selama masa karantina itu dikasih makanan yang halal, yang baik, yang diperbolehkan. Maka pendapat yang terkuat adalah boleh diperjualbelikan dan boleh dikonsumsi, tapi lebih utamanya adalah dikarantina terlebih dahulu. Kalau nggak sabar ya boleh juga. Kalau nggak sabar, tapi kalau dia mau bersabar itu lebih baik, lebih bagus lagi untuk dikarantina terlebih dahulu. Keburu mati apa enggak nanti lelenya dipindah kolam mati. Biasanya kan adaptasi Pak ya, dipindah kolam mati, pindah air mati. Tapi hukum asalnya tetap diperbolehkan. Nah, ya. Cuman afdolnya saja dikarantina. Mungkin dari ini ada yang ditanyakan, silakan. Di dalam hadis disebutkan su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an difda lid-dawa. Rasulullah pernah ditanya tentang hukum kodok digunakan untuk obat. Kodoknya dulu Pak ya, kodok. Bagaimana hukumnya? Kemudian kata Rasulullah, nah Rasulullah an qatlid difda. Rasulullah melarang membunuh kodok. Jadi kodok itu hewan yang dilarang untuk dibunuh. Gimana cara makannya Pak? Kalau nggak dibunuh dulu nggak bisa dimakan. Larangan di sini juga larangannya makruh, ya, larangannya termasuk larangan makruh dibunuh, tidak boleh karena kodok itu termasuk hewan yang banyak berzikir dan manfaatnya. Ada nggak Pak manfaatnya? Ada, pasti setiap hewan itu ada manfaatnya. Tapi kodok itu termasuk hewan yang kalau setelah hujan dia banyak berzikir. Ya, beda sama kita ya. Mungkin mereka lebih banyak zikirnya itu. Mungkin lebih banyak zikirnya. Nah, kodok itu termasuk hewan yang tidak boleh dibunuh, tapi tidak bolehnya karena makruh. Bagaimana hukum memakannya? Ya nggak boleh memakannya. Nggak boleh memakannya. Bagaimana hukumnya digunakan untuk mancing? Nah, kalau digunakan untuk memancing ya boleh. Ya, karena untuk mendapatkan ikan makanan yang halal atau gabus, kalau dulu itu pakai garan yang panjang, apa namanya itu? Entul ya, pakai dari jarak jauh makanannya apa namanya? Kodok yang masih kecil, apa namanya itu? Bancet. Ya. Itu dulu, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak itu. Mungkin masih ada. Tapi kalau membunuhnya tanpa alasan nggak boleh. Ya, di jalan pakai sepeda, pakai motor, ada kodok sengaja di pelindas tengah kepalanya, ini nggak boleh. Atau di rumah pas mau masuk tendang, pakai sapu, pakai apa, jangan. Diusir saja Pak, diusir saja. Jangan terlalu ekstrim sama hewan. Kodok langsung ditendang.
Itu untuk kata ya. Kemudian yang kedua, hukum berobat dengan benda yang haram atau jual belinya, seperti tokek. Nah, apakah tokek itu termasuk hewan yang boleh dikonsumsi? Tokek itu semacam dengan cicak, Pak ya. Disebutkan khamsun minal fawahis. Ada 5 hewan fahisah. Fahis itu 5 hewan yang fawasik, 5 hewan yang termasuk fasik, termasuk fahis, termasuk keji. Termasuk diantaranya adalah cicak dan sejenisnya. Ada yang menggolongkan di situ menerjemahkan cicak, ada yang menerjemahkan semacam tokek walang misal. Itu termasuk hewan yang fasik dan boleh dibunuh. Bahkan cicak itu hewan yang boleh dibunuh, dapat pahala. Bahkan membunuh cicak dapat pahala, Pak ya. Buru cicak, jadi pemburu cicak itu dapat pahala itu. Tapi kalau mau mudah ya dikasih ya, ada racunnya itu biasanya, itu boleh. Tapi membunuhnya yang lebih bagus adalah pertama kali langsung mati, tidak boleh disiksa, dipotong kayak gunting, buntutnya, kakinya, kepalanya, nggak boleh. Kalau dibunuh langsung, kalau dia langsung mati pahalanya lebih besar daripada menyiksa. Kalau menyiksa malah nggak boleh, Pak. Hewan saja nggak boleh disiksa, apalagi manusia, Pak. Dalam peperangan saja, Islam itu ada adab-adabnya. Tidak boleh menyiksa musuh ketika sudah mati, itu nggak boleh. Bahkan dianjurkan langsung, jangan menyiksa. Hewan itu juga tidak boleh disiksa. Menyembelih hewan saja nggak boleh disiksa dengan alat yang kurang tajam. Fa idza dabahtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian menyembelih maka sembelih dengan yang baik. Walihid ahadukum safratahu wal yurih dzabihatahu. Dalam penyembelihan hewan saja kita ada adab-adabnya, apalagi ketika peperangan. Ya, dahulu Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita umat Islam ketika terjadi peperangan tidak boleh menyiksa musuh, tidak boleh. Ada adab-adabnya. Begitu juga membunuh cicak itu ada adabnya. Yang lebih bagus adalah langsung mati. Bagaimana dengan tadi? Menjual, hukum mengkonsumsi atau menjualnya. Kalau mengkonsumsi hewan yang haram, Rasulullah menyebutkan innallaha anzala da'an wa anzala sifaan fatadawaw wa la tadawaw illa wa la tadawaw bil haram. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ketika menurunkan penyakit, Allah juga menurunkan obatnya. Maka berobatlah kalian dan berobatlah dengan sesuatu yang halal, dan janganlah berobat kepada sesuatu yang haram. Maknanya tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram, kecuali kalau tidak ada obat yang lain. Contohnya ada cacing, biasanya untuk obat itu, Pak? Cacing apa biasanya? Cacing kalung ya. Cacing kalung kan kita bahasa medisnya apa itu? Cacing kalung lah ya. Kita lebih kenalnya dengan cacing kalung. Cacing kalung itu kan bisa untuk tipes ya, untuk tipes. Nah, kalau memang itu sebagai obat dan tidak ada obat yang lain ya diperbolehkan. Fatadawa. Kalau tidak ada obat yang lain. Kalau ada, dianjurkan obat yang lain terlebih dahulu. Ada, tapi nggak mempan, nggak ampuh. Yang ampuh cacing, apalagi langsung ditelan, itu lebih manjur lagi. Nggak pakai kapsul-kapsul, karena ada sekarang kapsulnya, Pak ya. Kalau ada yang malah langsung ditelan itu, Pak. Masya Allah. Ada yang doyan juga itu ternyata cacing kalung. Itu biasanya masih hidup apa sudah mati, Pak? Hidup. Mati, Pak ya. Ya,
Kalau hukum asalnya memang bisa untuk menjadi obat, maka dia boleh diperjualbelikan dengan tujuan itu, dengan tujuan untuk sebagai obat. Saya kira cukup mungkin Pak. Sekarang ada yang lain? Udah. Ya, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salahnya dari saya pribadi, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada jamaah sekalian saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.